Berlatar di zaman kerajaan abad pertengahan, kita diperlihatkan sebuah kavaleri berkuda yang hendak menuju ke suatu tempat, ke Gunung Batu tepatnya. Katanya sih mau silaturahim, mau menangkap seekor naga, tapi entah bagaimana caranya. Yang jelas sesampainya mereka di sarang naga itu, mereka tiba-tiba dikejutkan suara sang naga yang bisa bikin ngompol sengompol-ngompolnya, yang tiba-tiba para prajurit yang auto panik, kemudian satu persatu dicomot oleh si naga tanpa ampun, hingga menyisakan sang raja seorang diri yang pasrah tawakal, tidak tahu harus berbuat apa. Ratusan tahun kemudian, pindah ke negeri antah berantah, nampak dua wanita kakak beradik yang bernama Elodie dan Floria. Mereka berdua ini sebenarnya adalah princess, namun karena nasibnya lagi apes, bukan gara-gara ijazah palsunya, tetapi gara-gara negerinya kena krisis moneter, kedinginan dan kelaparan, sehingga memaksa mereka banting tulang kerja lembur demi kesejahteraan umat. Habis capek kerja kayak kuda, mereka pun buru-buru balik ke istana di mana Elodie dan Floria kemudian masuk ke sebuah ruangan dan melihat seorang tante-tante misterius berbaju merah, entah siapa. Entah kesepakatan apa yang telah dibuat oleh bapaknya yang kita panggil saja Ferry, Raja Ferry. Elodie yang kepo abis kemudian menemukan fakta bahwa tante itu adalah utusan Ratu Aurea yang bermaksud untuk melamar Elodie menjadi istri seorang pangeran yang tajir melintir. Awalnya Elodie yang nolak, ih apaan sih dijodohin, tapi demi rakyatnya biar bisa makan enak lagi, dia akhirnya pasrah atas keputusan sang bapak. Your people need you. Singkat cerita, Elodie yang kemudian berangkat ke negeri Ratu Aurea bersama bapak, adik, dan ibu tirinya yang kita panggil saja Puput. Si Puput ini di tengah perjalanan yang agak bawel bin rewel tak henti-henti mengingatkan Elodie agar selalu tampil feminin. This is how you want your prince to meet you. First impressions are everything. Begitu sampai di negeri tujuan, Elodie dan keluarganya kemudian dijemput dengan kereta kencana mewah. Sembari plonga-plongo, norak melihat kemegahan istana dan sekelilingnya yang nampak sangat makmur dan sejahtera. Setibanya mereka di pintu masuk istana, mereka disambut oleh resepsionis kerajaan yang bilang kalau seluruh keluarga kerajaan sedang ada ritual yang biasalah orang kaya mah bebas. Kemudian Elodie dan keluarga diantar ke kamar tamu yang mewahnya bikin melongo orang sekampung. At first light, I shall return to convey you. Di malam harinya, Elodie yang merasa gerah dan kepo abis, kemudian keluar kamar untuk cari angin. Namun secara tidak sengaja ia melihat cahaya api di puncak sebuah gunung yang jauh yang membuatnya penasaran. Keesokan harinya, Elodie bertemu dengan calon mertua termasuk Pangeran Henry calon suaminya, sembari mendengarkan obrolan basa-basi ala kerajaan yang membosankan dan gak penting juga. Henry kemudian mengajak Elodie jalan-jalan untuk PDKT sambil ngegombal, ngerayu, atau apalah namanya. Ya biasalah, modus cowok ganteng yang sok iye, yang karena risih dipelototin terus oleh pengawal yang lama-lama mirip debt collector, mereka akhirnya kabur naik kuda keliling taman sambil tebar pesona. You learned to ride like that. My mother. Beralih ke istana, ayah Elodie yang sempat ngopi dan berunding dengan keluarga kerajaan nampak panik kayak orang ketahuan nyolong gorengan, entah karena apa. Bahkan si Puput yang mencoba bertanya pun malah kena semprot. I said nothing. Nothing's wrong. Balik ke Elodie yang masih kepo soal api di gunung,
Ia pun mencoba bertanya kepada Henry yang kemudian menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari 3 upacara kuno yang sudah menjadi tradisi penting keluarga kerajaan. Really don't have anything else to compare it to. Perhaps one day we will. Di sisi lain, Puput yang melihat Ratu Aurea lagi sibuk ngurusin persiapan pernikahan mencoba untuk bertegur sapa. Namun dengan judes bin julid, Ratu Aurea menjelaskan kalau hubungan perbesanan ini cuman perjanjian kontrak saja, tidak lebih dari itu. Necessity. Well, your family needs money. Merasa ada yang janggal, Puput kemudian mencoba menjelaskan tentang firasat buruknya kepada Elodie. Ia berharap Elodie mau mengurungkan acara pernikahan ini meskipun upayanya gagal karena sang bapak yang kekeh bin keras kepala ingin melanjutkan pernikahan. Well, tomorrow's a big day, and these girls, they need their rest. I hope you know what you're doing. Keesokan harinya, Elodie yang dibantu para pelayan nampak mempersiapkan diri dengan gaun yang cantik, cetar membahana. Raut wajahnya pun nampak bahagia dan tidak sabar segera menuju ke pelaminan. Dan seperti yang diinginkan semua orang, dengan dipimpin oleh penghulu dari KUA setempat, acara pernikahan pun berlangsung dengan lancar dan bahagia. Setelah acara akad nikah, Elodie yang ditemani suami barunya kemudian menuju kereta kencana sembari berpamitan dengan anggota keluarganya. Setelah menaiki kereta, Henry menjelaskan bahwa mereka akan menuju gunung yang katanya sih untuk melakukan upacara penghormatan kepada leluhur. Setibanya di pintu masuk gunung, Elodie kemudian disambut oleh tante baju merah yang pernah ia temui di rumahnya, termasuk orang-orang misterius bertopeng entah siapa dan dari mana orang-orang tersebut berasal. Yang jelas, si tante itu kemudian mengatakan kalau ritual ini tidak lain adalah untuk tolak bala, anti sial atau apalah namanya demi menghindari naga jahat yang selalu meminta korban. A cruel torture. The 3 princesses met their end in the belly of the beast. Elodie yang polos dan positive thinking lantas cuman ngangguk-ngangguk saja, husnudon dan percaya kepada tradisi keluarga suaminya. Akan tetapi setelah tersadar dari pingsannya, Elodie pun mencoba berteriak sekuat tenaga meminta tolong, berharap ada tim SAR, petugas damkar, kang paket atau siapapun yang bisa mengeluarkannya dari jurang tersebut. Mengetahui tidak ada yang merespon, ia kemudian mencoba mencari jalan keluar sendiri, akan tetapi menyadari kalau ia bukan satu-satunya korban yang ditumbalkan, ia tiba-tiba melihat secercah cahaya api di sebuah tempat tak jauh dari tempat ia berada, sehingga memancing insting keponya. Elodie yang mengendap-endap ke sumber cahaya, mendapati kalau ternyata cahaya itu berasal dari para kelelawar gua yang terbakar entah karena apa, namun belum sempat mikir, ia dikejutkan oleh suara yang menakutkan, entah suara makhluk apa, yang justru membuat bulu keteknya merinding. Di sela persembunyiannya, makhluk yang ternyata bisa ngomong Inggris dengan lancar, entah kursus di mana, memberitahu kalau Elodie adalah korban yang sengaja ditumbalkan untuknya. I want
What is promised? The scent of royalty betrays you. Menolak menjadi korban yang sia-sia, Elodie pun mencoba kabur secepat kilat yang berakibat takut menjadi sate panggang. Elodie pun lari lagi yang meskipun sambil meraung-raung kesakitan, Elodie kemudian merobek gaun mahalnya untuk membuat perban. Elodie yang pokoknya gaspol pantang mundur sekuat tenaga mencoba mencari jalan keluar, akan tetapi sesaat setelah lampu yang ia bawa padam, nampak cahaya kebiruan dari kejauhan. Entah cahaya apa itu, namun setelah ia mencoba mendekatinya, ternyata terdapat jurang pemisah yang cukup lebar yang membuatnya hampir saja pindah alam. Elodie yang akhirnya selamat berkat kengeyelannya kemudian menyadari kalau cahaya kebiruan tadi berasal dari ulat glowing yang nempel di dinding gua. Don't worry. Setelah mengumpulkan sebagian ulat untuk penerangan, Elodie yang kehausan dan kelaparan karena gak kebagian MBG, ia kemudian mencoba mencari sumber air yang alhamdulillah setelah ketemu, ia pun bisa memuaskan dahaganya. Akan tetapi Elodie yang selamat dan berlindung di sebuah gua menemukan fakta kalau tempat itu merupakan tempat persembunyian para korban yang telah lama meninggal. Genevieve. Fatima. Did anyone make it out? Sambil melepaskan perban lukanya, Elodie yang kecapean dari tadi dikejar si naga borokokok, kemudian mencoba beristirahat. Namun setelah tersadar alangkah kagetnya ia, luka bakar di kaki dan tangannya sembuh berkat ulah si ulat glowing. Get off! I'm deeply sorry. Setelah luka-lukanya sembuh, Elodie kemudian mencoba mempelajari peta yang ditulis oleh salah seorang korban yang berhasil kabur. How do I escape? I am free. Setelah mempelajari peta tersebut, Elodie kemudian mulai menelusuri jalur gua dan menemukan jalan keluar yang astagfirullah, ini mah tinggi banget guys. Setelah menyiapkan alat pemanjatan seadanya, Elodie pun mulai beraksi. Meskipun hampir disantap si naga, tapi alhamdulillah dengan tenaga badaknya ia akhirnya sampai juga. Karena nggak bisa turun, Elodie kemudian mencoba berteriak minta tolong. Walhasil alih-alih menyemburu Elodie, si naga yang mendengar suara manusia terpaksa kembali ke sarangnya. Dan benar saja, di dalam sarang naga nampak Raja Fairy dan beberapa orang sedang mencarinya. Mendengar suara bapaknya,
Elodie kemudian gaspol menuruni gua hingga ketika ia sampai di sarang naga, ia kemudian menemukan fakta kalau ternyata kemarahan si naga dikarenakan 3 anaknya yang masih lucu dan imut kiut tewas di tangan para prajurit tanpa belas kasihan. Please, spare me! Death is not enough for you. Raja Ferry yang tidak tahu nyawanya dalam bahaya terus saja berteriak, namun tiba-tiba alih-alih kabur, Raja Ferry malah sok jago mencoba menyerang sang naga yang pada akhirnya, ya Pak Tua, sudahlah. Si naga dengan akal kura-kuranya mencoba menjadikan Ferry sebagai umpan agar Elodie menyerah dan menghentikan aksi perlawanannya. Elodie! Hear me! Do not come out! Mirip konten viral yang sad ending, Elodie yang mencoba menyelamatkan sang bapak terpaksa harus merelakannya untuk selama-lamanya. Tak mau mati konyol, Elodie kemudian kabur keluar gua yang kemudian mencoba ngeprank si naga dengan menggunakan seekor kuda sembari ngumpet di sebuah batu. Melihat si naga yang uring-uringan, Ratu Aurea yang nampak kesal 7 turunan kemudian mencoba menculik Floria sebagai ganti Elodie. Seize her! Keesokan harinya, Elodie yang terbangun dari tidur secara tidak sengaja bertemu Puput, ibu tirinya, yang bilang kalau Floria telah diculik untuk menggantikannya. Where's Floria? They took her to the caves in your place. No! Mengetahui sang adik telah jatuh ke jurang, Elodie kemudian berusaha menyusulnya. Berbekal skill survival level dewa, Elodie nampak menyiapkan jebakan Batman untuk mengalahkan si naga. Setelah mengetahui si naga telah pergi, Elodie pun mencoba membawa Floria keluar dari gua. Floria! Namun si naga yang keburu datang membuat Elodie berubah pikiran. Ya benar saja, meskipun Elodie mencoba menjelaskan fakta yang sebenarnya, namun dasar si naga yang batok kepalanya keras seperti batu tetap tidak mau menerimanya. I know what they did. I know they killed your children. We have both been lied to. Meskipun dengan tubuh terluka, Elodie masih berhasil memberikan perlawanan, namun berkat IQ-nya yang di atas rata-rata suhu kamar, ia kemudian menemukan cara untuk mengalahkan si naga sehingga sungguh di luar prediksi BMKG. Alih-alih membunuh si naga, Elodie malah berpikir untuk menyelamatkannya karena Elodie merasa mereka berdua adalah korban kejahatan Ratu Aurea. Sementara itu, sang pangeran yang doyan kawin entah keberapa kalinya tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Elodie yang mengacaukan acara kayak jerawat yang tiba-tiba muncul di hari yang penting. You know nothing of what we've endured. Take your family.
Dengan berlagak mirip jagoan badas, Elodie kemudian memberikan ultimatum bahwa semua kekejaman mereka akan berakhir hari itu juga. You think we ought to fear you now? Dan benar saja, si naga yang nampaknya sudah jadi bestinya mulai menebar ancaman sehingga Elodie yang berkumpul dengan ibu tiri dan adiknya akhirnya memutuskan untuk mudik ke kampungnya. Dan begitulah sungguh akhir cerita yang menggosongkan. Oke guys, kisah yang menarik bukan? Poinnya jangan macem-macem sama cewek, apalagi kalau dia punya peliharaan seekor naga. Sekian dan terima gaji. Adios.